Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan coba lanjutkan part 2 dari coding kita kemarin, ya. Eh, jadi teman-teman untuk yang sudah mengikuti kemarin, ini lanjutannya. Ya, coba saya perbesar dulu tampilannya ya sebentar. Eh, Oke, udah pindah nih ke bawah ya. Jadi, aduh ini suaranya kedobel lagi. Mudah-mudahan bisa didengarkan dengan jelas ya. Nah, kita akan coba teruskan. Nah, sebentar nih, gimana ya nyiasatinnya biar audionya nggak kedobel kayak gini nih. Eh, eh, eh. Tes, 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 1, 2. Ini aman nih. Oke, jadi kita akan lihat kembali apa yang sudah kita kerjain kemarin. Ya, ini kemarin kita udah bikin kayak gini, ya. Jangan lupa di running dulu MySQL-nya, Apache-nya, ya. Eh, Coba Bapak running juga, ya. Ini PHP admin-nya udah running, ya. Ini meskipun di sini masih starting, ya. Kadang-kadang ada delay-delay begitu biasa, ya. Ini tampil di Windows menyesuaikan sama aja sih sebenarnya ya. Dan ini beberapa coding yang sudah kita siapkan tempatnya ya, tinggal kita isi. Kemarin kita udah membuat indeks, koneksi, tambah sama proses tambah ya. Jadi ada data dari database kita, DB mahasiswa, TBL mahasiswa, ini datanya. Lalu kita tarik ke sini. Nah, hari ini kita akan teruskan. Ya, apa yang akan kita teruskan? Kita akan coba lakukan ubah sama hapus data, ya. Dan kita coba nanti pelan-pelan kita ubah tampilannya ke dalam bentuk Bootstrap, ya, biar cakep. Nah, eh, kita mulai dari ubah dulu deh, ya. Sebenarnya hapus yang lebih mudah ya, atau hapus dulu deh nggak apa-apa, ya. Jadi eh, kemarin kita di indeks, ya kita sudah lakukan ini. Kita membuat eh, apa link ke ubah.php, proses hapus.php, lalu kita pakai tanda tanya kirim npm. Ini adalah variabel yang akan kita kirim ke halaman sebelah, ya. Kemudian diambil sama ini, ambil npm, ya. Bukan diambil, maaf. Ambil npm ini adalah variabel npm. Jadi nanti di sini kalau kalian lihat di bawah nih, di bawah Bapak ya, nih Bapak tunjuk ke bawah, sini ya. Kalau kalian lihat itu dia ngirim tuh di bawah sini ya. Tuh ubah .php tanda tanya kirim npm 131089. Jadi variabel-variabelnya nyangkut tuh. Ya, variabel kirim npm menyimpan npm-nya nyangkut di situ tuh. 131091 dan seterusnya. Ya, jadi ini udah clear, kita mulai di proses hapus. Mungkin ini artinya kita kurang satu file ya. Kita buat proses hapus.php. Isinya tuh sebenarnya mirip banget sama yang sudah kita kerjain ya. Misalnya di proses tambah ya, kurang lebih mirip-mirip seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau copy paste dari proses tambah nggak apa-apa, nanti kita modifikasi ya. Di sini hapus, nah kita modifikasi ya. Get npm nggak kita pakai, get npm boleh lah ya, get nama, get jk, get prodi nggak kita pakai ya. Nah tapi kita nggak pakai post. Kenapa? Karena kalau dari index.php kita mengirim variabelnya dengan cara kayak gini, pakai tanda tanya kirim npm, nangkepnya pakai get, ya, nangkepnya pakai get gitu. Lalu ini bukan var npm lagi. Kenapa? Karena udah pakai variabel ini kirim npm tuh. Ya, jadi di sini kirim npm. Nah, disinilah cara kita menangkap variabel yang dikirim pakai tanda tanya tadi tuh, yang ini ya. Kirim npm tanda tanya, kirim npm, nangkepnya pakai get. Nah, setelah kita tangkep, maka tinggal kita query-kan ya. Misalnya include-nya biarin, ini kita ganti, sebentar kita geser ke bawah ya. Ini kita ganti query-nya.
ya, delete from TBL mahasiswa where. Nah, kan where ya. Udah belajar MySQL ya di basis data ya. Where npm sama dengan $get npm. Tuh dikurung pakai kutip satu lagi di dalamnya. Udah, selebihnya sama. Eksekusi MySQL query, kemudian ini cek gitu ya. Jika benar maka data mahasiswa berhasil dihapus gitu. Jika tidak, maka data mahasiswa gagal dihapus. Udah, jadi kita hanya modifikasi sedikit doang. Kita coba ya teman-teman ya. Nih, Bapak refresh dulu. Misalnya yang Lionel Messi, Bapak klik, set tuh. Data mahasiswa berhasil dihapus, hilang Lionel Messi-nya. Ya, kalaupun mau kita variasikan ya, misalnya coba lihat JavaScript alert yes no. Ya, ada nggak? Nah, window confirm tuh. Ya, kita coba ya di W3 School ada tuh, ya. Misalnya di sini kita lihat ya. Nah, ini dia bikin function ya, jika ya maka apa, jika tidak maka apa. Ini kalau kita try it, kita klik OK, set ya, you press OK. Ini cancel, you cancel ya. Bisa juga artinya misalnya kita klik hapus gitu. Ada Anda yakin gitu ya. Jika yakin maka query ini kita running gitu misalnya. Bisa juga ya, nggak ada masalah kalau memang mau dilakukan seperti itu. Tapi itu silahkan nanti diimprovisasi sendiri ya. Nah, proses hapus selesai. Sekarang tinggal proses ubah ya. Gimana nih proses ubah? Ya, proses ubah, ketika kita klik ubah, dia akan lompat ke ubah.php, lalu dia kirim npm-nya. Ya, artinya kita akan membuat sebuah halaman dengan ini, tapi judulnya nanti ubah. Terus data-datanya muncul semua di sini, npm-nya yang dipilih muncul, namanya yang dipilih muncul, ya, prode yang dipilih muncul, jenis kelamin yang dipilih muncul, ya. Lalu di sini kita klik ubah, ya, nanti. Jadi ubah.php kita ambil saja tampilan dari tambah.php, tinggal kita modifikasi. Nih, Bapak copy semua, lalu diubah, Bapak paste, kita ubah satu-satu. Di sini judulnya ubah. Kemudian di sini ubah data mahasiswa. Ini kembali sama aja kayaknya. Form action-nya ganti, nggak proses tambah, tapi proses ubah. Nah, pertanyaannya sebentar. Sebelum kita tanya, kita benerin dulu tampilannya. Di sini tombolnya bukan simpan, tapi ubah. Nah, sorry, Bapak potong ya. Nih, Bapak refresh, pas diklik ubah, set. Nah, ubah data mahasiswa. Nah, harusnya kan di sini muncul. Kalau tadi yang dipilih Cristiano Ronaldo, harusnya muncul NPM-nya dia, namanya dia, jenis kelamin dia, prodi dia gitu. Ya. Ini Ahmad Mujtaba misalnya, ya. Harusnya muncul di sini gitu. Ya. Nah, bagaimana? Artinya kita harus tangkap dan kita query-in lagi. Kita tangkap dulu, ya. Sebenarnya ini mirip dengan yang udah kita kerjain, ya. Di mana ya kita buatnya? Di sini aja nih. Di sebelum ubah data nggak masalah, ya. Ya. Jadi kita buka PHP di sini, ya. Terus kita get dulu nih, ya. Kita get npm, ya, kita pakai variabel itu saja, sama dengan $_post kirim npm, karena itu kan yang pakai variabel itu kan pengirimannya tuh. Pas kita klik ubah tuh, kirim npm itu yang kita tangkap, ya. Nah, setelah tangkap, maka apa yang kita lakukan? Sebenarnya ini mirip banget sama yang kita lakukan di indeks nih, adik-adik. Tuh, kita include-kan, kita eksekusi perintahnya, ya. Coba kita lakukan sama-sama di ubah.php, ya. Kita include koneksi.php, ya. Terus kita buat perintahnya. Ya. Perintahnya itu kita select bintang from tbl mahasiswa where npm itu sama dengan $get npm yang tadi barusan kita buat di sini.
Ya. Nah, setelah kita get query-nya kita buat, maka kita eksekusi dengan cara MySQLi query kayak yang udah-udah ya. Sini dollar connect ya. Lalu dollar tanya. Ya. Nah, lalu bagaimana cara mengambil datanya gitu. Kalau yang diindekskan mengambil banyak data ya. Kalau ini kan hanya satu data ya. Sebenarnya mirip saja seperti ini, ambil sama dengan MySQLi fetch object ya. Ini Bapak copy aja segini. Ya. Sampai eksekusi. Mana ubah.php ini kita taruh di sini, set. Gitu. Ya. Kemudian jika sebenarnya nggak perlu pakai if lagi ya, karena pasti ketemu kan, karena kita udah milih gitu. Nggak perlu jika ketemu, jika tidak ketemu ya, karena kita udah milih mahasiswanya yang mana, kita klik ubah, artinya pasti ada mahasiswanya ya. Maka kalau udah seperti ini, tinggal menggunakan variabel ambil ini ya, tanda panah npm, lalu kita taruh di mana, di sini ya. Seharusnya npm karena dia primary key, dia nggak bisa dirubah seharusnya ya. Jadi kita buat misalnya di sini npm-nya itu read only itu nggak bisa dirubah ya. Kita tambahin di sini value itu nilainya apa, nilainya kita panggil PHP-nya tadi pakai variabel ambil tadi, dollar ambil panah npm. Nah, seperti ini caranya ya. Nah, biar lebih lega ya. Coba kita lihat berhasil nggak. Cristiano Ronaldo ubah, set, waduh, nggak ngambil dia. Ya, sebentar, ada yang salah berarti cara ngambilnya. Coba. Kalau di indeks kita pakai while, ambil sama dengan MySQLi fetch object ya. Harusnya kita nggak perlu lagi pakai while ya, karena hanya satu data ya. Coba read only-nya kalau kita matikan, sama ya, nggak ngirim ya. Sebentar, cek dulu nih, npm-nya bener nggak? Coba kita echo get npm, harusnya muncul di atas nanti. Nggak muncul ya. Misalnya echo AA-nya muncul nggak? Oh iya, berarti npm-nya yang nggak ngirim ya. Ada yang salah nih. Ada yang salah. Sebentar. Kita bikin variabel get underscore npm. Dari, oh iya ini teman-teman, sorry. Aduh. Ini bukan get, ini bukan post tapi get ya. Nah, ini pasti ngirim nih udah nih. Salahnya di situ, sorry ya. Get harusnya, karena ngirimnya pakai tanda tanya tadi ya. Nih, refresh set, tuh ngirim dia ya. Read only nih, nggak bisa diapa-apain ya. Hal yang sama kita lakukan ya, awas ini get ya, jangan post, sorry. Hal yang sama kita lakukan di sini, di var nama ya. Kita bikin aja ini value ya, kopas atau tulis aja ya, value sama dengan ambil nama. Nah, itu nggak usah, harusnya bisa dirubah. Refresh tuh ngirim dia Cristiano Ronaldo. Ya. Lalu jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin bagaimana gitu. Ya. Nah, di sini kita harus pakai if. Ya, kita harus pakai if. Kita buat di sini, ya, if dollar ambil ya, dollar ambil JK itu sama dengan LK. Nah, ya. Kalau dia sama dengan LK, maka kenapa? Kalau enggak, maka kenapa? Nah, kalau sama dengan LK kan berarti laki-lakinya yang dicek, ceket, ya.
Maka kita bisa bikin variabel nih di sini, misalnya apa ya, sebentar. Biar mudah ya, kita bikin aja variabel di sini check underscore LK sama dengan checked gitu. Ya. Sorry, di sini kita buat variabel oh ya, sorry, dua-duanya ya. Check underscore PR sama dengan kosong. String kosong aja ya. Sebaliknya kalau seandainya bukan LK maka yang check adalah checked PR gitu. Nah, ya, ini ngakalin aja sih ya. Di sini kita panggil aja checked LK checked PR tuh. Ya, kita panggil di sini pakai ya, karena kalau kita bisa pakai tanda sama dengan seperti yang di atas ini ya, karena ini dua pernyataan. Jadi echo kita panggil aja checked. Jadi misalnya nanti checked LK-nya yang kalau dia LK, kalau ambil JK-nya LK ya, maka ini otomatis jadi checked ya. Yang ini kosong, string kosong gitu ya. Logikanya seperti itu. Ini juga ya, jika dia perempuan ya, jika dia perempuan maka apa yang cek adalah PR, yang di bawah yang cek, yang ini enggak gitu. Kita coba ya, kita coba. Oh, karena ini laki-laki, kita cari yang perempuan nih. Nah, ini Nabila Yasmin, klik ubah, tuh di perempuan dia ya. Kita klik yang laki-laki Ahmad Mujtaba, di perempuan semua ya. Sebentar, salah logiknya Bapak ya. Sorry. Jika ambil JK itu sama dengan LK, maka checked LK-nya checked PR-nya enggak. Jika itu bukan LK, maka checked LK-nya kosong. Coba kita echoin ya. Coba kita echoin dulu di sini. Echo, ambil tanda panah JK. Coba lihat di sini. Nah, ini LK ya, ngirim ya dia ya. Kalau yang ini PR, ngirim berarti benar ya. Ininya udah benar nih. Oh, ada yang salah di logiknya berarti ya. Oh iya ya, harusnya nggak usah kayak gini ya. Gini aja nih. Ya, tuh, checked LK-nya checked PR-nya checked. Jadi di sini kita pakai satu variabel aja, sorry, ya. Ya, di sini kita buat yang kayak gini tadi. Ya. Yang di ini checked LK, yang di bawah checked PR. Coba, harusnya sih bener nih. Refresh dulu. Perempuan ya, coba yang laki-laki. Nah, laki-laki dia ya. Yang ini juga misalnya yang perempuan nih, Zahra Atira, tuh perempuan dia ya, udah bener. Yang ini laki-laki ya. Oke, jadi untuk untuk radio button udah beres. Nah, sekarang yang ini ya. Sekarang yang ini. Jadi kita harus meletakkan misalnya nih manajemen dong yang harusnya kepilih ya. Nah, di sini nih sebenarnya ada misalnya ini contoh ya adik-adik ya. Di sini rasanya kita bisa bikin selected kalau nggak salah. Oh, jangan yang di SI ya, SI udah paling atas tuh. Nah, MI misalnya. Selected. Nah, ini coba Bapak refresh. Nah, dia larinya langsung ke MI gitu. Ya, jadi nanti kita bisa buat variabel
yang menyimpan nilai. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya kita meletakkan itu di sini gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa kita lakukan dengan membuat if lagi ya. Jadi kita get dulu sebentar. Berarti gimana ya logiknya ya, coba. Jika nanti ambil prodi itu sama dengan SI ya, paling begitu yang paling sederhana ya, tapi harusnya bisa kita lebih, bukan yang paling sederhana, yang paling gampang logiknya ya. Jadi kita buat misalnya if ambil prodi ya, dari database prodi kan ya, prodi ya. Jika ambil prodi itu sama dengan sistem informasi ya, kita bikin kayak yang di atas aja tuh, selected tuh ya. Terus kita bikin else if-nya ini, kopas dulu. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya kalau kita simpan ini dalam array lebih gampang ya jadinya ya. Else, yang terakhir else aja ya. Nah, jika ambil prodi sama dengan sistem informasi, yang kedua jika ambil prodi sama dengan informatika, kita bikin selected IF ya. Kalau ini manajemen informatika harus sama ya dengan ini tulisannya. Ini selected MI ya, yang ini jika ambil prodi sama dengan akuntansi, kita bikin namanya selected AK ya. Jika tidak keempat-empatnya maka selected MJ. Nah, di sini kita tanam kayak tadi. Nah, di sini dollar selected SI ya. Di sini dollar selected IF ya. Untuk yang MI, sini dollar selected MI. AK, dollar selected AK. Terus di sini selected MG. Ya, nah, coba kita lihat. Set. Manajemen ya, Nabila Yasmin ya. Oh iya betul, manajemen. Ini Ahmad Mujtaba, manajemen informatika ya, bener ya. Zahra Atira, informatika. Udah ngirim semua nih. Ini sistem informasi ya, lalu ini tadi manajemen ya. Udah ngirim semua. Artinya proses pengambilan datanya udah benar, sekarang tinggal kita proses ubah. Nih, ini proses ubah ya. Terus proses ubah itu sama persis dengan proses tambah, hanya kita rubah sedikit query-nya. Jadi kita kopas aja coding yang ada di proses tambah ya, pindahin ke proses ubah, lalu kita modifikasi ya. Apa yang dimodifikasi? Query-nya dong. Ya, query-nya yang kita modifikasi nih. Ya, update TBL mahasiswa set. Nah, ya. NPM itu NPM nggak kita rubah ya karena dia primary key ya. Jadi set, jadi nggak perlu kita get NPM-nya ya. Oh nggak, harus dong karena ada where nanti. Ya, set nama sama dengan dollar get nama ya. Terus JK sama dengan dollar get JK. Double lagi nih. Terus prodi sama dengan dollar get prodi ya. Where NPM sama dengan dollar get
npm. Nah, aduh kedobel lagi tuh. Ya, coba update TBL mahasiswa, set nama sama get nama jika prodi. Ah, ini juga kedobel. Get prodi where npm sama dengan get npm. Udah eksekusi, cek di sini data mahasiswa berhasil diubah, ini gagal diubah. Udah selesai adik-adik. Ya. Selesai nih. Kita coba ya. Kita lihat misalnya Cristiano Ronaldo, kita ubah namanya Cristiano Ronaldo Wati gitu. Perempuan, dia di akuntansi misalnya. Coba kita ubah. Set. Data berhasil diubah. Berubah nggak? Ronaldo Wati jadi perempuan akuntansi. Bener ya? Ya. Kita ubah lagi. Cristiano Ronaldo kembalikan laki-laki dan akuntansinya biarin ubah. Nah, ya artinya sampai di titik ini semua fungsi CRUD kita, CRUD, create, retrieve, update, delete udah berhasil. Nah, tinggal bagaimana kita mengubah tampilannya menjadi lebih cakep, ya. Kalian bisa memanfaatkan Bootstrap, ya. Misalnya pakai Bootstrap 5, ya, seperti yang sudah dijelaskan di kelas, ya. Kita tinggal pakai saja sebenarnya ini, ya. Ini misalnya kita ambil indeks dulu deh, ya. Ini indeks, kita taruh di sini untuk bootstrapnya, ya. Terus tinggal kita mainkan, ya. Mau pakai apa nih, gitu, ya. Mau pakai apa form? Di sini ada Bootstrap 5 form, ya. Tuh tampilannya bagus ya. Kalau kita lihat di sini, bentar. Aduh internetnya nih. Mohon maaf ya, agak lambat tuh. Ya. Jadi ini misalnya oh iya ini belum form ya. Kalau indeks kan masih tabel ya. Ya misalnya kita mau ambil ini div class container, kita mau mulai dari sana mt3 ya. Sini. Ya, kemudian pakai H2. Ini udah ada data mahasiswa. Ya. Kemudian di bawahnya ada kembali ya, atau pakai ini aja ya kita ya. Pakai cut aja ya. Kayaknya pakai cut lebih cakep ya. Ya, nah cut itu kan ada cut body, ada cut header, ada cut body, ada cut footer ya. Nah, pakai ini aja deh. Ya. Jadi kontainernya biarin ya. Kemudian sini kita pakai cut ya. Nah, itu ya, di cut header, ini cut konten, ini cut footer ya. Di cut headernya misalnya kita buat data mahasiswa. Nah, yang ini tadi kita buang. Ya, kita lihat deh tampilannya coba. Ah, tuh, data mahasiswa ya. Terus misalnya di ujungnya cut header itu mau kita tambahin tambah data. Bapak lupa kalau di Bootstrap float Bootstrap 5 itu gimana ya? Bootstrap 5 float right gimana ya? Orang lama nih ya pakainya Bootstrap Bootstrap apa? 3 ya. How to float button right. Ini kalau Bootstrap lama nih ya. Bootstrap 5 gimana coba kita lihat ya. Float start, float end, gimana contohnya? Oh, nggak dikasih lihat lagi tampilannya ya. Ini nih coba. Ah ini nih, ada div class float end ya. Coba kita coba ya. Misalnya kita buat di sini div class float end ya tadi. Float minus n. Buat aja dulu tes. Kita lihat. Ah ada bisa di ujungnya, berarti kita bisa bikin tombol di sini. Ya, ada tombol tambah data yang ini. Ya, kita pilihin ke sini. Nah,
Terus kita cakepin sedikit, kita bikin kelasnya sama dengan BTN BTN nah kebesaran ya, coba BTN SM yang small, nggak ada BTN SM ya, coba kayak gini bukannya lupa Bapak, tuh ya, BTN small, BTN primary tambah data, itu kan jadi enak ngelihatnya tuh ya, linknya juga masih bekerja itu ya, nanti tinggal kita tambahkan. Nah, kalau mau lebih cakep lagi, kita bisa bikin misalnya di sini pakai icon ya, di sebelah kirinya tambah data kita bisa pakai icon, pakai font awesome misalnya ya, boleh-boleh saja. Bootstrap 5 setahu Bapak apaan ya? Lupa Bapak, coba. Bootstrap 5 icon. Ada tuh ya. Oh, ada glip icon malah. Tuh. Ya, ada banyak tuh. Ya tinggal pakai kelas gitu. Ya, kita coba pakai add, ada nggak add tambah gitu, buat tambah data atau plus. Banyak. Yang mana ya? Clipboard semua nih. Bootstrap 5 apa ya? Bootstrap 5 icon add icon plus. Ada nih plus aja. Nah, ada nih. Oh, ini nih, BI plus. Nah, gitu. Coba ya kita try ya di sini. Set. Nah, kayak gitu, coba jalan nggak ya webnya? Set, di refresh. Oh, enggak. Nggak mau, berarti ada yang harus kita tambahin ya, berarti kalau memang nggak mau. Gimana caranya ya? Bootstrap 5 icon nih. Ini ada documentation, pasti ada cara pakainya di sini. Ya. Enggak ya. Ini udah kita pakai nih. Ini udah kita pakai. Terus you can also include Popper and our JS separately gitu. Ini nih yang ini kita belum pakai. Ya. Yang ini panjang banget ya. Kita copy. Coba kita masuk di atas. Itu apa? File apa tuh? Popper sama Bootstrap min kita mau nggak di bagus soalnya. Ibu Bootstrap
Sorry ya adik-adik, ini tadi apa namanya hilang tiba-tiba. Sebentar. Nah, udah balik lagi ya. Mohon maaf ya adik-adik ya, tadi hilang nih dia. Kita lanjutin lagi ya. Tadi sampai mana ya? Oh ini, oh pantas tadi nggak mau muncul ya, karena internetnya ternyata ya. Ini mudah-mudahan udah lebih bagus nih, udah rapi ya. Nggak mau juga nih icon, nanti aja ya kayaknya. Lama kita ngurusin icon. Ya. Jadi ini kita undo dulu ya. Sorry. Tadi, nah batas ini aja. Tambah data kita naikin ya. Nah, batas ini. Ya, terus di bawahnya ada table. Nah, table kita pakai di sini Bootstrap 5 table ya. Kita bisa pakai berbagai contoh tuh ya. Mau yang beda-beda row dia bedain kayak gitu, ada yang mau pakai border, ada misalnya kita mau pakai ini ya. Maka kita pakai nih table class ya. Coba kita benerin dulu nih tabelnya. Kita taruh di cut body ya, tabelnya ya. Tuh, table udah. Terus T-head ya, jadi ada table header. Tuh taruh di sini. Aduh. Nah, ya itu ada TDT, ada TH-TH-nya, ada nomor ya. NPM, nama, jenis kelamin, program studi, sama ada aksi ya. Nah, yang bawah kita delete coba, yang ini. Nah, bentar, belum selesai nih. Baru headernya doang. Tuh. Ya, dalemannya belum. Ini kayaknya data mahasiswa ditebelin enak kali ya. Ya tuh, strong. Nah, gitu. Ya. Terus balik lagi ke Bootstrap table. Tuh. Dia pakai T-body baru TR ya. Dia pakai T-body baru TR. Coba lihat. Jadi setelah T-head, T-body, dalamnya baru TR. Nah, TR udah kita bikin di sini. Jadi coding PHP-nya dari sini sampai sini tinggal kita ambil. Ya. Kita cut, lalu kita masukkan di sini, di tengah-tengah T-body. Tuh, set. Nah, paling tinggal dirapiin. Ya. Nah, yang di bawah table border ini udah bisa kita buang. Ya. Coba kita lihat, kita refresh. Nah, begitu. Ya. Jadi lebih cakep tampilannya. Bahkan ini ubah sama hapus bisa kita ganti menjadi tombol. Kita tambahin aja A kelas BTN ya, BTN XS yang paling kecil. Misalnya kalau untuk ubah itu kita pakai BTN sukses ya. Kalau yang ini yang hapus kita pakai warna merah ya, BTN XS ya, extra small, itu BTN danger misalnya. Kita refresh. Tampilannya udah jadi begini. Kan jadi lebih bagus ya, jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya ya. Ini silahkan saja dimodifikasi, misalnya ini MT-nya Pak, saya pengen margin topnya 4, kita refresh agak turun sedikit dan seterusnya. Ini footer mau diisi apa gitu ya, misalnya footernya mau diisi apa ya, kita coba lihat di Bootstrap 5 ada, nggak ada ya dia ya. Misalnya kalian mau bikin bebas ya, misalnya mau pakai tipografi untuk apa gitu ya, copyright misalnya ya, dibuat oleh siapa, silakan saja. Kalau nggak mau dipakai ya udah table cut footernya dibuang ya, sampai gini doang
Tuh, nah sekarang silahkan coba melanjutkan misalnya klik tambah data, sorry ini XS-nya nggak jalan kayaknya nih tombolnya. Coba BS5 button. Apa ya kalau yang kecil? Size. LG, terus SMO udah cuman segitu doang sampai SM berarti. Nggak ada XS, sorry. Nah, segitu. Nih refresh, tombolnya jadi sedikit lebih kecil. Ini jalan adik-adik, kita klik tambah data, baliknya masih kayak gini tampilannya. Ya, nah jadi tugas kalian silahkan coba mengubah semuanya itu menjadi tampilan Bootstrap. Harusnya sih ya dengan panduan ini harusnya kita udah bisa bikin ini menjadi jauh lebih baik, ya, jauh lebih cakep, ya. Dan selamat mencoba mengerjakan ini, ya. Mohon maaf tadi terputus sedikit di tengah jalan, ya. Mudah-mudahan bisa diikuti sampai selesai, ya, adik-adik. Sampai di sini materi CRUD kita udah clear, udah komplit. Maka Bapak cukupkan ya sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam olahraga.